Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Dian Pradana, di mana hari ini kita akan mengkaji tentang teori dasar keselamatan kerja dalam mata kuliah dasar ketiga. Nah, dalam teori dasar keselamatan kerja ini yang perlu dipahami adalah bahwa perlindungan tenaga kerja itu memiliki beberapa aspek, meliputi perlindungan keselamatan. Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehingga eh, dapat meningkatkan produktivitas pekerjaannya. Ya, jadi jika produktivitas pekerja meningkat, maka diharapkan juga akan berpengaruh terhadap eh, peningkatan produksi di perusahaan atau di tempat kerja. Oke, baik kita awali pertemuan kita kali ini dari definisi keselamatan kerja. Ya, keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan. Jadi ada kata kuncinya yaitu usaha atau upaya yang dilakukan baik oleh pekerja maupun dari manajemen perusahaan atau pihak manajerial di tempat kerja untuk melakukan eh, tindakan pencegahan eh, kecelakaan di tempat kerja atau kecelakaan pada saat pekerja melakukan pekerjaannya. Jadi yang dilihat adalah upaya atau usaha pencegahannya. Nah, menurut Bang Wilson, keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan yang dialami pekerja, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan pekerjaannya. Jadi, dilihat di sini adalah perlindungan atas keamanan, baik itu secara fisik itu bisa dilihat dari kontak langsung dengan pekerja, misalnya kontak lingkungan, kontak praktek kerja, kontak dengan peralatan kerja itu kontak fisik maupun mental. Mental di sini adalah kondisi kejiwaan atau psikis dari pekerja itu sendiri. Jadi dilindungi secara fisiknya maupun secara mentalnya. Nah, selanjutnya menurut Mondi dan Noel, dalam pengambilan tahun 2012, manajemen keselamatan kerja meliputi perlindungan dari kecelakaan di tempat kerja. Sedangkan kesehatan merujuk pada kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik maupun mental. Jadi, kalau keselamatan adalah melindungi dari kecelakaan, kalau kesehatan melindungi penyakit, baik itu fisik maupun mental. Nah, selanjutnya menurut Mangkunegara, keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Jadi, pekerja itu dalam kondisi yang aman, selamat dari kondisi penderitaan, kerusakan, atau kerugian yang dialami oleh pekerja di tempat kerjanya. Nah, kalau menurut Mangkunegara ini memang hanya merujuk pada kondisinya saja. Nah, tapi kalau menurut Bang Winston adalah tindakan perlindungan. Nah, kalau menurut Mandi Dano di sini sama meliputi dengan sama tadi dengan Wilson yaitu mengkaji tentang upaya perlindungan karyawan dari kecelakaan kerjanya. Nah, ini adalah definisi dari keselamatan kerja. Jadi kalau saya ambil eh, poinnya di mana keselamatan kerja ini adalah menilai upaya yang dilakukan untuk melindungi pekerja eh, baik itu secara fisik maupun secara mental selama pekerja tersebut melakukan pekerjaannya. Oke, setelah dari definisi kita lanjutkan kepada tujuan keselamatan kerja. Nah, dalam keselamatan kerja ini ada beberapa hal yang harus dipahami. Nah, kalau terkait dengan tujuan, jelas ini salah satunya adalah merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70
Tujuan dari keselamatan kerja antara lain yang pertama mencegah terjadinya bencana kecelakaan, baik sehingga baik pekerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam kondisi sehat dan selamat. Jadi ada upaya pencegahannya. Ingat, di sini ada kata kuncinya yaitu upaya pencegahan. Itemnya baru pada bencana akibat kecelakaan, baik pada pekerjanya maupun pada orang lain yang berada di sekitar tempat kerjanya. Ya, jadi ada upaya pencegahan. Itu yang menjadi kata kuncinya. Yang kedua, menghindarkan kemungkinan terhambatnya produksi agar produksi dapat berjalan efektif. Itu tujuan yang kedua. Jadi kalau kecelakaan kerja itu terjadi atau bencana kerja itu terjadi, bisa saja berdampak pada terhambatnya produksi. Ya, karena jika eh, harus berhadapan dengan kondisi kecelakaan kerja, maka bisa saja produksi terhenti atau bahkan tertunda atau sama sekali tidak beroperasi karena eh, kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Ya, jadi kalau produksi tidak terhambat, efeknya pada perusahaan yaitu produksi dapat berjalan efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang berkurang karena kecelakaan yang terjadi. Ya, kalau terjadi kecelakaan pada pekerja itu tidak hanya berdampak ataupun ya tidak hanya terjadi pada pekerja saja yang terdampak, tapi juga pada keluarganya. Karena kalau pekerja tersebut mengalami cedera atau bahkan mengalami kematian, maka yang seharusnya mencari nafkah adalah pekerja itu akan hilang sehingga akan menyusahkan atau bahkan dapat berdampak pada kondisi perekonomian di keluarganya, ya, jadi tidak ada yang mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, menurut Bang Nilsson, terdapat 3 alasan keselamatan kerja yang merupakan keharusan bagi perusahaan untuk melaksanakannya, antara lain alasan moral, hukum, dan ekonomi. Nah, kalau menurut Wilson, moral adalah manusia memiliki hak untuk perlindungan atas keselamatan kerja moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Jadi, secara hak di sini eh, manusia atau pekerja itu wajib dilindungi keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, menurut hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja untuk melindungi pekerja dari segala lingkungan kerja. Jadi kalau hukum juga ini menjadi aturan dan harus dipatuhi oleh pihak perusahaan. Jadi kalau dia tidak melindungi keselamatan kerjanya, maka dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan dapat dikenai sanksi pidana. Jadi kalau melakukan perlindungan keselamatan kerja, perusahaan juga dilindungi secara hukum. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan tidak melindungi pekerjanya, maka dianggap perusahaan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan, ya, dan dapat diberikan sanksi. Nah, yang ketiga ekonomi. Alasan ekonomi ini karena mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja yang dialami pekerja. Misalnya memberikan kompensasi atau penggantian kerugian. Itu kan juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Atau bahkan jika sampai mengakibatkan kematian. Nah, jelas perusahaan mengeluarkan biaya kompensasi yang cukup besar. Nah, itu dari aspek kerugian penggantian. Nah, kalau misalnya untuk produksi, jelas tadi kalau misalnya produksi menjadi terhambat dan proses produksi tidak berjalan efektif dan efisien, jelas akan mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar sehingga bisa jadi perusahaan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Nah, sehingga dengan melakukan pencegahan kecelakaan ini, perusahaan tidak mengeluarkan biaya operasional tambahan, ya. Jadi dapat menghemat keuangan ataupun biaya operasional yang sudah ditentukan oleh perusahaan.
Nah, selanjutnya untuk uh, prinsip keselamatan kerja. Nah, kita perlu pahami juga apa sih uh, prinsip keselamatan kerja itu, bagaimana upaya ataupun prinsip dasar dari upaya pencegahan dari kecelakaan kerja. Nah, ada beberapa hal. Prinsip keselamatan adalah bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat. Jadi intinya tidak ada pekerjaan itu. Jadi intinya semua pekerjaan itu sebenarnya dapat dilakukan dengan aman dan selamat. Hanya saja terjadi kecelakaan karena manusia, peralatan, atau manusia dan peralatannya. Jadi sebenarnya kondisi pekerjaan itu asli sejatinya itu dapat dilakukan dengan aman dan selamat. Namun bisa terjadi kecelakaan itu penyebabnya antara lain kalau tidak pada faktor human faktornya, atau juga pada faktor peralatannya atau lingkungan kerjanya. Nah, atau interaksi keduanya, yaitu manusia dengan kontak dengan peralatan kerjanya. Nah, penyebab kecelakaan ini harus dicegah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Yang harus diketahui eh, dapat dilakukan dengan aman antara lain. Yang pertama, mengenal memahami pekerjaan yang dilakukan. Jadi pekerja itu harus memahami pekerjaan yang dilakukan. Biasanya ini dilakukan sebelum ataupun dipersiapkan sebelum pekerja itu memulai pekerjaannya. Artinya biasanya ada briefing atau pengenalan alat atau pengenalan proses kerja, atau biasanya ada masa magang atau training kepada karyawan terlebih dahulu sebelum karyawan tersebut melakukan pekerjaannya. Jadi dikenali dulu kalau misalnya ada SOP, harusnya SOP-nya disampaikan terlebih dahulu sebelum pekerja tersebut memulai pekerjaannya. Jadi harus dipahami dulu pekerjaan yang dilakukan. Biasanya kecelakaan itu terjadi karena pekerja tidak memahami proses kerjanya, atau tidak memahami peralatan kerjanya, atau ada peralatan kerja yang baru tapi dia tidak memahami bagaimana cara penggunaannya. Nah, itu juga menjadi salah satu risiko. Yang kedua, mengetahui bahaya-bahaya yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, setelah memahami pekerjaan yang dilakukan, harusnya pekerja memahami kira-kira potensi bahaya apa saja yang dia alami, atau dia yang bisa terjadi terhadap pekerja tersebut. Nah, dia harus mengetahui bahaya apa saja. Biasanya pekerja tersebut juga diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian. Kira-kira dalam melakukan pekerjaannya bahaya apa saja yang atau keluhan apa saja yang dia rasakan. Nah, menurut Filippo dalam Sabrani mengemukakan bahwa kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan yang harus dianalisis dari segi biaya dan sebabnya. Jadi, menurut Filippo, walaupun kecelakaan itu adalah peristiwa yang tidak direncanakan atau unpredictable, tapi seharusnya dapat dianalisis dari segi biaya dan penyebabnya. Penyebabnya tadi bisa saya sebutkan karena manusianya, atau karena peralatan kerjanya, atau manusia dan peralatan atau lingkungan kerjanya. Nah, itu yang harus diketahui penyebab-penyebabnya seperti apa. Nah, ini adalah prinsip dari keselamatan kerja. Nah, selanjutnya dalam pembahasan kita kali ini, kita juga harus bisa memahami klasifikasi kecelakaan kerja. Nah, dalam klasifikasi ini ada beberapa hal. Kalau di sini saya merujuk pada ILO ya, Organisasi Perburuhan Internasional, di mana menurut ILO klasifikasi kecelakaan kerja itu meliputi yang pertama berdasarkan jenis kecelakaannya. Nah, kalau dari jenis kecelakaan kerja ini, yang pertama bisa eh, terjatuh, misalnya dari ketinggian dan lain sebagainya. Yang kedua tertimpa benda ya, atau tertimpa bahan-bahan material, itu juga bisa berdasarkan jenis kecelakaannya. Kemudian yang ketiga tertumbuk atau terkena benda-benda, ya misalnya dia tertabrak atau terhimpit, nah itu juga bisa menjadi jenis kecelakaan. Yang keempat terjepit oleh benda nih, contohnya seperti ini.
mengalami terjepit ya oleh benda atau peralatan kerjanya. Selanjutnya gerakan yang melebihi kemampuan. Jadi ada gerakan yang sebenarnya dia sudah tidak mampu tapi tetap dia lakukan. Itu berdasarkan jenis kecelakaannya. Yang keenam, pengaruh suhu yang tinggi nih. Misalnya dalam kondisi yang terlalu panas, itu dapat mengakibatkan kecelakaan ya. Misalnya dalam kondisi yang panas, pekerja tersebut mengalami dehidrasi atau terkena benda-benda yang bersuhu tinggi atau suhunya panas. Nah, itu juga mengakibatkan luka bakar ya pada pekerja. Ya, itu juga beresiko. Selain dehidrasi dan risiko luka bakar itu juga bisa terjadi pada jenis kecelakaan yang berdasarkan suhu yang tinggi ini. Selanjutnya terkena arus listrik. Nah, ini yang paling sering terjadi juga nih, setrum atau misalnya tidak sengaja tersetrum atau dalam kondisi listrik yang tidak aman, kemudian dia tersengat listrik, itu juga masuk dalam klasifikasi jenis kecelakaan ini. Selanjutnya kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau memiliki risiko radiasi nih. Misalnya bahan itu dia mengandung radioaktif, ya, kemudian dia mengalami kontak dan itu juga masuk klasifikasi jenis kecelakaan menurut ILO tahun 1962. Nah, selanjutnya klasifikasi menurut ILO kecelakaan kerja itu bisa saja berbentuk ataupun menurut penyebabnya. Nah, kalau tadi berdasarkan jenisnya, kalau ini berdasarkan penyebabnya. Nah, kecelakaan kerja menurut ILO berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya adalah mesin. Misalnya mesin pertambangan atau mesin yang tidak termasuk pertambangan. Nah, dikarenakan mesinnya. Jadi kecelakaan itu karena mesinnya, kontak dengan mesinnya. Misalnya mesin potong, mesin gerinda, mesin dan mesin yang lain ya, mesin jahit dan lain seterusnya. Itu adalah contoh penyebab. Jadi kontak manusia dengan mesinnya. Yang kedua dengan alat angkut atau alat angkat. Nah, yang pertama alat angkut, yang kedua alat angkutan yang lain. Alat misalnya troli atau ya alat-alat angkut yang lain ya, seperti gerobak dan lain sebagainya. Itu bisa saja penyebabnya adalah alat angkut atau alat angkat ya, tertimpa atau terhimpit oleh alat angkut itu bisa masuk ke sini. Terus yang ketiga peralatan lain, misalnya alat yang alat kerja perlengkapan, tangga, peralatan lain yang belum termasuk klasifikasinya. Jadi ini peralatan-peralatan yang digunakan pada saat pekerja melakukan pekerjaannya. Ya, misalnya penyebabnya adalah peralatan. Ya. Misalnya alat ya macam-macam ya, misalnya palu, gergaji dan lain seterusnya. Jadi tangga masuk kategori ini ya. Yang keempat bahan, yaitu debu atau zat kimia atau bahan-bahan lain yang tidak termasuk bahan tersebut. Nah, misalnya karena debu, kemudian dia mengalami sesak napas dan lain seterusnya, atau zat kimia orang tersebut mengalami keracunan dan lain sebagainya. Nah, ini juga klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan penyebabnya, yaitu bahan ya, bahan-bahan yang ada di tempat kerja. Yang kelima, lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini bisa saja di luar bangunan atau di dalam atau di bawah tanah. Ya, jadi klasifikasinya bisa di luar, misalnya outdoor, bisa indoor seperti ini, atau juga misalnya di bawah tanah, misalnya para penambang itu juga berdasarkan lingkungan kerjanya. Yang keenam, penyebab lain yang belum termasuk golongan itu, misalnya hewan atau penyebab yang lain. Ya, misalnya penyebabnya adalah makhluk biologi ya, seperti hewan-hewan seperti semut, ular dan lain seterusnya. Itu bisa masuk kategori penyebab yang disebabkan oleh hewan. Nah, selanjutnya untuk berdasarkan ILO ini, berdasarkan sifat luka atau kelainan. Nah, berdasarkan sifat luka atau kelainan ini, yang pertama patah tulang, ya, misalnya terjadi fraktura ya pada tulang dikarenakan jatuh atau tertubruk dan lain seterusnya, dia mengalami keretakan. Yang kedua diskolasi. Diskolasi itu misalnya kayak kesleo ya, atau mengalami perubahan
susunan tulang ya. Ini bisa saja terjadi ini ya pada pekerja. Renggang otot atau urat, ini bisa terjadi. Kemudian memar atau luka dalam yang lain, misalnya bengkak dan lain seterusnya. Kemudian amputasi jika dia sampai putus atau kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Luka di permukaan ini seperti lecet, tergores dan lain seterusnya. Geger atau remuk, misalnya ini benturan kepada kepala atau misalnya pada tulang belakang, bisa terjadi. Luka bakar kalau misalnya tadi dengan kontak dengan benda atau lingkungan yang suhunya tinggi. Kemudian keracunan mendadak karena bahan kimia atau paparan debu kimia atau gas yang ada di tempat kerja. Pengaruh radiasi, bahan-bahan yang memiliki resiko radiasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah klasifikasi sifat luka atau kelainan atau kecelakaan kerja berdasarkan sifat luka atau kelainan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya klasifikasi menurut letak kelainan luka yang ada di tubuh. Nah, ini berdasarkan letak lukanya atau kelainannya. Yang pertama letak di bagian kepala nih contohnya. Yang kedua di bagian leher, ya, bagian badan, ya, bagian anggota tubuh yang atas nih. Bagian tubuh atas itu meliputi pinggang sampai kepala. Kemudian anggota tubuh yang bawah nih mulai dari pinggang sampai pada kaki. Kemudian di banyak tempat, artinya tidak di satu titik saja, bisa saja dia di banyak titik ya, atau banyak lokasi. Kemudian 7, letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut. Jadi selain 6 ini ada letak yang lain, itu masuk kategori klasifikasi letak kelainan atau luka di tubuh. Nah, selanjutnya untuk faktor penyebab kecelakaan kerja. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama, misalnya menurut Deslas di sini bahwa ada 3 penyebab umum kecelakaan kerja, yaitu secara kebetulan, yang kedua kondisi yang tidak aman, atau sikap yang tidak diinginkan. Nah, jadi ada 3 hal nih menurut Deslas sebagai faktor penyebab kecelakaan kerja. Jadi, yang pertama kebetulan, terus yang kedua kondisinya tidak aman, dan yang kedua sikap yang tidak aman atau yang tidak diinginkan. Nah, faktor yang menjadi penyebabnya antara lain, yang pertama alat pengaman yang tidak sempurna. Artinya menggunakan peralatan pengaman tapi kondisinya tidak sesuai atau tidak efektif untuk mencegah dari kecelakaan. Yang kedua, peralatan yang sudah rusak. Contohnya misalnya mesin yang sudah tidak terawat atau kabel-kabel yang sudah banyak yang rusak atau baut-baut yang sudah banyak yang kendor, itu juga bisa mengakibatkan resiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, prosedur bahaya di dalam, di atas, atau di sekitar peralatan mesin. Jadi prosedur bahayanya ini bisa saja terjadi di dalam mesin, di atas mesin, atau di sekitar peralatan. Ya, ini juga bisa terjadi ya. Yang keempat, tempat penyimpanan yang tidak aman, misalnya menyimpan benda-benda tajam atau benda-benda keras itu di tempat yang berisiko untuk tertimpa atau terjatuh ya, itu juga mengakibatkan bahaya. Yang kelima, kurangnya pencahayaan. Kalau bekerja di tempat yang cahayanya kurang, jelas menyulitkan dan berisiko pekerja tersebut tidak dapat melihat dengan jelas ya, sehingga risiko untuk mengalami kesalahan atau mengalami kecelakaan kerja itu lebih tinggi. Yang keenam, tidak berfungsinya ventilasi udara. Nah, untuk kasus bahaya yang diakibatkan atau yang terjadi karena faktor udara atau debu, nah ini juga berakibat misalnya terjadi karena ventilasi atau saluran udara itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga kandungan atau jumlah debu yang ada di udara tersebut jauh lebih besar. Oke, next. Ya, penyebab yang selanjutnya adalah tindakan karyawan yang tidak aman atau unsafe act person. Nah, ini contoh-contohnya ini di gambar nih.
beberapa contoh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan yang mengakibatkan kondisi yang tidak aman. Kan tidak mungkin seperti ini dilakukan. Ya, misalnya dalam kondisi ada gas, kemudian dia ada percikan api, atau ini dia tindakannya ceroboh, membuang bahan kimia yang berbahaya, atau ini tindakan yang justru membahayakan temannya sendiri, atau ini bahkan ini lebih berisiko ya tindakannya. Nah, dalam tindakan yang tidak aman ini, tanggung jawab tanggung jawab pemberi pekerjaan juga harus diperhatikan. Nah, yang pertama instruksi tidak diberikan. Ya, misalnya tidak ada instruksi apa yang harus dia kerjakan, kemudian tidak dijelaskan juga bagaimana melakukan pekerjaan dan seterusnya. Ini juga mengakibatkan kebingungan atau bahkan karyawan tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ini juga bisa mengakibatkan risiko tindakan yang tidak aman. Yang kedua, instruksi diberikan namun tidak jelas. Nah, ada instruksinya tapi tidak tidak dapat diterima dengan baik pesannya oleh pekerja. Ini juga memberikan instruksi yang tidak dapat diterapkan dengan baik oleh pekerja. Yang ketiga, alat proteksi yang tidak disediakan. Jadi APD tidak ada. Ya, seperti ini, tidak ada APD-nya. Jadi sehingga eh, pemberi pekerjaan atau pihak manajemen itu tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya. Yang keempat, pengawas kerja yang bertentangan dengan konsep perlindungan keselamatan. Jadi pengawas pekerja tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perlindungan keselamatan kerja. Yang kelima, tidak dilakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap pekerjaan. Jadi asal-asalan saja dalam melakukan pekerjaan atau tidak dicek kembali apa saja potensi bahaya, itu juga masuk kategori tanggung jawab pada pemberi pekerjaan. Yang kedua, tindakan atau kelakuan karyawannya. Nah, kalau tadi dari sisi manajerial atau pemberi pekerjaan, kalau ini dari sisi karyawannya sendiri. Nah, tindakan karyawan yang tidak aman ini, yang pertama tergesa-gesa atau ingin cepat selesai. Nah, pokoknya yang penting cepat selesai, mau itu aman tidak aman ya biasanya dilakukan saja. Yang kedua, alat proteksi tersedia ada alat APD-nya tapi tidak digunakan, alasannya mungkin tidak nyaman atau merasa tidak luas dalam melakukan pekerjaan juga menjadi kendala. Yang ketiga, bekerja sambil bergurau atau bercanda, jadi tidak serius nih. Pekerjaannya juga bisa menimbulkan bahaya. Yang keempat, tidak mencurahkan perhatian, artinya tidak fokus terhadap pekerjaan, itu juga berisiko. Yang kelima, tidak mengindahkan peraturan dan instruksi. Jadi ada instruksi atau SOP tapi tidak dipatuhi. Yang keenam, tidak berpengalaman karena mungkin saja baru melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketujuh, posisi badan yang salah atau melakukan pekerjaan tapi posisinya justru atau cara dia melakukan pekerjaan justru menimbulkan resiko. Yang ke-8, cara bekerja yang tidak benar. Ya, misalnya sudah ditentukan caranya tapi dia melakukan dengan caranya sendiri tapi justru memiliki resiko. Nah, itu. Yang ke-9, memakai alat yang tidak benar dan aman. Jadi menggunakan alat tapi tidak menggunakannya dengan benar. 10, tindakan teman sekerja atau tindakan teman di lingkungan kerjanya yang beresiko atau menimbulkan resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, tidak mengerti instruksi karena bahasa yang digunakan, misalnya pengawas, permen, dan seterusnya. Jadi yang poin 11 ini dikarenakan pekerja tersebut tidak memahami instruksi. Misalnya ada perbedaan bahasa, ya, misalnya bahasa yang digunakan itu tidak dimengerti dengan baik oleh pekerja, itu juga menimbulkan tindakan kelakuan karyawan yang tidak aman. Nah, selanjutnya untuk kondisi kerja yang tidak aman tadi. Nah, kalau sebelumnya adalah perilaku karyawan, kalau ini kondisi kerjanya atau unsafe condition. Nah, di unsafe condition ini ada beberapa hal. Yang pertama, peralatan atau benda yang tidak aman. Misalnya dia menggunakan peralatan kerja nih yang panas atau yang menimbulkan tegangan listrik dan seterusnya. Ini misalnya terjadi karena mesin atau peralatan yang tidak dilindungi. Yang kedua, peralatan yang sudah rusak atau kondisinya sudah tidak layak digunakan.
Yang ketiga, barangnya sudah rusak diletakkan tidak teratur atau sembarangan saja. Selanjutnya, keadaan yang tidak aman. Keadaan tidak aman ini lampu penerangannya tidak cukup tadi dalam kondisi yang gelap, ventilasi yang tidak cukup, ya, atau saluran udara yang tidak sesuai dengan luas ruangan, kebersihan tempat kerjanya tidak dijaga, lantai atau tempat kerjanya licin sehingga berisiko mengalami jatuh dan lain sebagainya. Ruang tempat kerjanya terbatas atau sempit. Bagian mesin berputar tidak dilindungi. Jadi kalau mesin yang berputar itu harusnya ada pengamannya supaya tidak ada kontak langsung dengan pekerjanya. Nah, selanjutnya kelemahan sistem manajemen. Nah, kalau tadi dikarenakan faktor pekerja, faktor lingkungan kerja atau peralatan kerjanya, selanjutnya kelemahan dalam sistem manajemen atau manajemen perusahaan. Nah, di sini yang pertama faktor ini berkaitan dengan kurang adanya kesadaran pengetahuan dari pimpinan menyadari pentingnya masalah keselamatan kerja meliputi apa saja. Yang pertama, sikap manajemen yang tidak memperhatikan keselamatan kerja. Yang kedua, sistem atau prosedur kerja yang lunak atau penerapannya yang tidak tegas. Jadi kalau ada yang melanggar itu tidak ditindak dan seterusnya. Prosedur pencatatan dan pelaporan kecelakaannya kurang baik, jadi tidak jelas ini ada kecelakaan atau tidak, ada keluhan atau tidak, dan lain seterusnya. Atau kondisi bahaya yang ada di tempat kerja tidak terdata dan lain sebagainya. Ya, ini menjadi permasalahan. Yang keempat, tidak adanya standar atau kode keselamatan kerja yang dapat diandalkan. Jadi nggak ada penetapan standarnya, nggak ada baku mutu yang menjadi acuan. Itu juga menjadi permasalahan. Atau kode-kode atau simbol-simbol keselamatan kerja tidak ditampilkan, itu juga berisiko pada informasi atau pengetahuan yang didapati oleh pekerja. Organisasi yang buruk dan tidak adanya pembagian tanggung jawab dan pelimpahan wewenang di bidang keselamatan kerja. Artinya tidak ada struktur organisasi keselamatan kerjanya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengurusi supervisi terkait dengan keselamatan, itu juga harusnya dipersiapkan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang keenam, tidak adanya monitoring terhadap sistem produksi, ini juga menjadi kendala ya. Jadi 6 hal ini yang harusnya menjadi item yang diperlukan atau yang harusnya diperhatikan oleh pihak sistem manajemen perusahaan agar keselamatan kerja itu dapat dijaga atau pekerja tersebut dilindungi keselamatan kerjanya, ya, meliputi sikap manajemen, sistem prosedur, pencatatan pelaporan, standar atau kode keselamatan, organisasi kerja yang harusnya baik, dan sistem monitoring yang sesuai. Ya, ini yang harusnya diperhatikan oleh manajemen atau pimpinan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah kecelakaan yang dikarenakan di luar batas kemampuan manusia atau act of God yang dikarenakan oleh takdir Tuhan, misalnya seperti itu ya. Nah, ini bisa walaupun presentasinya sangat kecil, tapi penyebab ini dikategorikan karena kehendak Tuhan atau takdir. Nah, kalau di sini dilihat maksimal 2% presentasinya. Kadang-kadang tidak masuk akal juga penyebabnya atau sulit dijelaskan secara kajian ilmiah. Misalnya faktor cuaca atau tiba-tiba ada gempa dan lain seterusnya. Itu kan di luar kemampuan manusia. Nah, selanjutnya faktor penyebab yang lain. Oke, saya rasa itu untuk pembahasan faktor penyebab kecelakaan kerja. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan kecelakaan kerja dasar ketiga ya untuk di sesi berikutnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.